Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat-sehat ya. Oke, hari ini kita bakal ngomongin hasil pertandingan Persib Bandung versus Bangkok United yang digelar di GBLA sebagai partai terakhir di babak penyisihan grup G dalam ACL2 musim 2025-2026 yang berakhir dengan kemenangan bagi Persib Bandung skor 1-0 lewat gol yang diciptakan oleh Ramon Tangki memanfaatkan umpan dari Berginyo di menit 45 plus 1. Dan kalau kita lihat Persib menggebrak dari awal laga menciptakan sejumlah peluang dan cukup intens ya permainan Persib sangat luar biasa di menit-menit awal. Kita lihat dulu statistik secara keseluruhan di pertandingan yang berlangsung di Gelora Bandung Lautan Api. Oke, kalau lihat statistik penguasaan bola Persib memang kalah sedikit ya 44 banding 56%. Sementara total tembakan 30 banding 10 cukup jauh dan on targetnya adalah 9-0. Jadi dari 10 percobaan yang dilakukan oleh Bangkok United tidak ada satupun yang mengarah ke gawang Teja Pakualam. Terus juga big chance-nya, Bangkok cuma punya satu, sementara Persib ada 3 peluang besar yang dihasilkan. Corner, 13-4. Oke, dan gua nggak expect ya, gua nggak nyangka Persib dapat, tendangan penalti di menit-menit awal ketika William Barros dijatuhkan. Tapi, di sisi lain gue seneng ketika wasit Al-Ali meniup peluit dan menunjuk titik putih ya. Di situ peluang bagi Persib untuk membuka keunggulan di awal laga sangat terbuka. Dan William Barros mengambil sendiri, mengeksekusi sendiri tendangan penalti yang didapatkan, tapi sayang gagal dikonversi menjadi gol ya, dan nampaknya memang kurang beruntung juga. Tapi kalau kita lihat dari gesture, dari, body shape-nya William Barros dalam mengeksekusi penalti, ini sangat minim sekali gerak tipu ya untuk mengecoh. Arahnya kayak kelihatan banget, ini bisa dibaca dari posisi kiper bahwa dia akan memplacing bola ke sebelah kiri gawang atau sebelah kiri posisi goalkeeper. Dan ini juga bisa ditepis oleh, Patiwat Kamai. Dan gagallah peluang pertama yang didapatkan oleh Persib Bandung melalui tendangan, penalti. Dan, Persib juga lumayan mendominasi jalannya permainan ya, mulai dari awal sampai sekitar 20 menit permainan berlangsung di babak pertama, tapi setelah itu agak kendor dan ini juga seiring dengan semakin berkembangnya permainan, Bangkok United dan mereka cukup mengandalkan serangan dari sayap, terutama dari kiri, tetapi memang belum ada serangan-serangan yang cukup membahayakan pertahanan atau bahkan gawang, dari Persib Bandung yang dikawal oleh Teja Pakualam. Dan lagi-lagi di sini kita bisa melihat bagaimana Tom Hai menunjukkan kelasnya, membuktikan bahwa dia, punya level, yang luar biasa ya. Dia melepaskan, beberapa kali tembakan dari luar, kotak penalti dan 2 on target. Memang benar-benar akurasi, syutingnya sangat, dahsyat, Tom Hai. Dan dia juga menjadi pengatur serangan, tentu juga dibantu oleh Luciano Goycochea yang juga tampil bagus di pertandingan, versus Bangkok. Jadi memang masuki pertengahan babak pertama, mulai ada perlawanan dari Bangkok United, meskipun serangan-serangan mereka juga belum terlalu, rapi untuk dibangun. Masih berupa percobaan-percobaan aja dari beberapa sektor yang dilakukan. Nah, justru Persib Bandung kembali menekan hingga akhirnya tercipta gol yang dicetak oleh Ramon Tangki memanfaatkan, crossing dari Berginyo yang dioper dari sektor kiri lini penyerangan dari Persib Bandung. Dan ini yang kemarin gue bilang bola favoritnya Ramon. Bola-bola crossing, bola-bola dari samping, bola-bola dari sayap yang memang Ramon sangat kuat dalam heading, dalam duel-duel udara dan dia bisa, mengambil celah atau merebut, bola-bola atas ketika duel dengan back ya. Dan kita lihat ya dari beberapa peluang yang didapatkan oleh Ramon, vertikal jump-nya, sangat tinggi. Dan Ramon juga kalau untuk bola-bola crossing instingnya bagus ya. Jadi seolah-olah dia tuh tahu gitu kemana bola akan diarahkan. Dan memang kalau kita lihat, passing-passing atau crossing-crossing-nya dari, sayap-sayap, Persib juga, sangat bagus ya, akurasinya entah itu dari Beckham misalnya termasuk juga permainan, Persib ketika menghadapi Borneo di Super League kemarin, terus juga William Marsilio dan kali ini Berginyo yang berhasil menciptakan assist, top banget. Jadi memang Ramon Tangki tipikalnya adalah tipikal goal getter banget, mungkin mirip-mirip Patrick Kluivert kali ya waktu eranya masih main, terus juga, Oliver Bierhoff, pemain yang kuat banget di bola-bola udara,
bola-bola atas, bola yang tinggal sundul, tinggal sontek, dan, Ramon juga punya shoot power, shooting akurasi yang bagus ya. Gue lihat kemarin ada satu percobaan dari luar kotak penalti, itu kencang tendangannya, cuma memang keblok, jadi nggak terlalu kelihatan sih, nggak terlalu kentara banget, dan nggak terlalu banyak kesempatan bagi Ramon untuk shooting dari luar kotak penalti. Gua kira kalau misalnya semakin banyak, kesempatan didapatkan oleh Ramon, bukan tidak mungkin Ramon juga menciptakan gol, dari jarak jauh. Tapi memang Ramon ini bukan tipikal, dribbling striker ya, agak lemah, untuk melakukan dribble, kita lihat juga beberapa kali dia kehilangan bola. Cuma memang ditopang dengan, postur atau bodinya yang kuat sehingga dia bisa, melindungi bola. Wow, luar biasa. Ramon, thank you. Dan ini juga sekaligus membuktikan ya bahwa Ramon setelah pecah telur, gol-golnya akan terus mengalir dan, bukan hanya di Super League tapi juga di ACL tuh. Tentu ini akan menjadi hal yang menggembirakan ya bagi semua pihak, bagi, Persib, bagi, tim, bagi Boyan Hodak, bagi Bobotoh, dan ini juga menjadi alternatif ya bagi Persib Bandung ketika di lini depan ada Andrew Yung kemarin sempat cedera, tapi Ramon berhasil membayar, kepercayaan yang diberikan dan juga kesempatan yang didapatkan termasuk juga di laga penting menghadapi, Bangkok United. Dan kita lihat juga ya, Patiwat Kamai, penjaga gawang, Bangkok United tampil sangat luar biasa. Beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang, total itu ada 8 penyelamatan dilakukan oleh Patiwat Kamai, beberapa di antaranya adalah big save ya, dan, memang penempatan posisi dari Patiwat Kamai ini, bagus ya, beberapa kali dia di-syuting tapi bolanya pas mengarah ke dia gitu, sehingga dia juga bisa memblok tendangan-tendangan yang dilakukan oleh para pemain, Persib Bandung. Orang bilang kipernya Bangkok itu ada 2 ya, Kamai dan tiang gawang. Ada beberapa peluang didapatkan oleh Persib tadi total ada, 4 kena tiang gawang. Dan rating Patiwat Kamai ini paling tinggi di antara, semua pemain yang ada di pertandingan Persib versus Bangkok. Meskipun Bangkok kalah, meskipun dia kebobolan, tapi dia menjadi pemain yang dinilai penampilannya paling bagus di, pertandingan itu. Dan, Ramon Tangki yang menciptakan gol kemenangan bagi Persib itu ratingnya 8, sementara Kamai ratingnya 9. Nah, kita lihat juga Beckham ya yang masuk di babak, kedua juga ratingnya cukup bagus, 7,7. Ini tertinggi ketiga di Persib ya setelah, Ramon Tangki dan juga Luciano Goicoechea. Dia main 17 menit, operan akuratnya itu ada sekitar 86% dari total 7 kali passing, plus dia juga punya, 1 peluang, tapi memang satu tembakan, on targetnya ini masih terlalu lemah untuk penjaga gawang Bangkok, yaitu Kamai ya. Nah, pemain lain yang masuk dari bench adalah Sadil Ramdhani, juga memiliki beberapa peluang, tapi memang sayangnya belum bisa dikonversi menjadi, gol tambahan bagi Persib Bandung. Tapi sebetulnya memang Persib punya kans, punya peluang untuk nambah gol lagi di 10 menit terakhir. Karena di fase itu pertahanan Bangkok udah nggak berbentuk, udah berantakan banget. Mungkin karena mereka terlalu fokus nyerang ya, karena memang mulai dari awal babak kedua mereka mendominasi jalannya permainan dah. Baru Persib di, pertengahan hingga menuju ke akhir babak kedua mulai melawan dan memberikan tekanan, termasuk dengan adanya beberapa pemain pengganti yang dimainkan oleh, Boyan Hodak. Oke, itulah tadi hasil pertandingan antara Persib versus Bangkok yang tentunya memastikan, Persib melangkah ke fase knockout di ACL II sebagai juara grup, bersama dengan Bangkok United tentunya yang memang sudah lebih dulu memastikan lolos meskipun dengan status runner up ya. Karena memang dari skenario awal kemarin kita sempat hitung-hitung juga Bangkok mau kayak gimana juga tetap, lolos. Nah, next-nya ini kemungkinan ada 2, bisa lawan Chong An Hanoi dari Vietnam atau MacArthur dari Australia yang ada di, grup E ya. Jadi di cross-nya itu 2 grup yang di atasnya, grup G yang mana dihuni oleh Persib dan juga, Bangkok United. Orang bilang lebih baik lawan Vietnam atau Chong An Hanoi, tapi menurut gua justru Chong An Hanoi juga bahaya. Tim ini diperkuat oleh, mayoritas pemain timnas Vietnam, sama seperti Persib ya, banyak pemain timnasnya. Ada Nguyen Din Bak, terus juga Nguyen, Quang Hai dan juga Doan Van Hau, belum lagi pemain-pemain asingnya. Mereka punya beberapa, tipikal menyerang
itu dari Brazil. Jadi kekuatannya itu benar-benar semakin kaya gitu lawan-lawan yang akan dihadapi oleh Persib Bandung. Terus juga kalau kita lihat, Chong An Hanoi di Liga Vietnam saat ini, mereka duduk di posisi 2 klasemen, sedang berkejaran menuju titel, juara. Jadi ini merupakan lawan yang, cukup kuat juga, menjadi calon lawan Persib Bandung di fase gugur nantinya. Nah, justru MacArthur di A-League atau di Liga Australia, itu lagi drop. Mereka ada di posisi 10 dari 12 tim. Dan kalau kita lihat dari 7 kali, main, mereka cuma menang 2 kali. Dan ditambah lagi kalau, kita amati juga di A-League, itu nggak ada, degradasi. Jadi quote unquote kurang kompetitif, bukan kurang kompetitif ya, kurang kurang greget aja. Tapi yang pasti buat Persib, welcome to the next level ya, di ACL2. Dan lawan-lawan yang dihadapi tentu, tidak bisa dianggap remeh dan tentu Persib juga bagi tim lawan, harus diperhitungkan ya, karena sekarang di musim ini Persib sangat serius dengan materi pemain yang sangat kaya, sangat melimpah, sangat kuat, dan juga sangat merata. Ini menjadi ancaman bagi, lawan-lawan di ACL2. Nah, kita lihat Lion City Sailor yang merupakan runner up di, musim lalu harus tersingkir lebih awal di fase grup. Oke, semoga Persib melangkah jauh di ACL tuh, bisa menang lagi menang lagi menang lagi meskipun nanti, semakin jauh langkahnya lawan-lawan juga tentu akan semakin berat ya, ketemu mungkin, lawan-lawan atau wakil-wakil dari, Jepang masih di wilayah Asia Timur ya, baru nanti finalnya akan dipertemukan wilayah timur dan juga, wilayah Asia, Barat. Oke, yang pasti sekarang udah bisa tidur nyenyak ya, sudah mengamankan tiket lolos ke fase knockout di ACL tuh. Tinggal fokuskan lagi ke Super League karena nanti, 3 hari ke depan berhadapan dengan Malut United di laga tunda yang juga merupakan salah satu, jadwal padat yang dimiliki oleh Persib Bandung di bulan Desember 2025 ini. Oke guys, itu dia hasil pertandingan Persib Bandung yang akhirnya bisa mengamankan tiket ke fase knockout dari ACL2 setelah menang dari Bangkok United dengan skor 1-0. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga like, comment, share juga konten ini kalau bermanfaat. Sampai ketemu lagi, adios.